wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Eka Saputri dengan NPM 1986 206084 dari kelas PGSD 2C. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Romani MPD. Akan sedikit menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Nah, di sistem peredaran darah ini saya akan membahas beberapa sub pokok. Yang pertama adalah komponen sistem peredaran darah, yang terdiri dari yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga adalah darah. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi sistem peredaran darah, lalu mekanisme sistem peredaran darah, dan yang terakhir penyakit yang mengganggu sistem peredaran darah. Nah, yang pertama kita langsung saja ke komponen yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini ada jantung. Nah, jantung ini merupakan anggota yang paling vital dalam sistem peredaran darah. Nah, tugasnya memompa dan menerima darah dari ke seluruh tubuh. Jadi, tidak hanya memompa, jantung ini juga menerima kembali kiriman darah kotor dari anggota tubuh kita ya teman-teman. Nah, letak jantung ini berada di dada, tepatnya di belakang tulang dada sebelah kiri. Jadi memang letaknya tepat di dada, tapi dia ada di belakang tulang dada sebelah kiri, jadi sedikit sebelah kiri ya teman-teman. Nah, letaknya itu di tengah paru-paru, ada di gambar ya teman-teman. Jadi ada dua paru-paru. Nah, jantung itu ada di tengah paru-paru, tepat di tengah paru-paru ya teman-teman. Nah, berat jantung ini sekitar 200 sampai 425 gram atau sederhananya kurang lebih sekepalan tangan pemiliknya. Tapi sekepalan tangan setiap orang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, jadi ukuran jantung dari setiap orang akan berbeda-beda. Nah, selanjutnya dalam 1 menit jantung dapat memompa 60 sampai 100 kali. Dalam 1 jam jantung dapat memompa darah 3.600 sampai 6.000 kali. Nah, 1 hari jantung dapat berdetak 86.400 kali sampai 144.000 kali. Nah, bayangkan teman-teman, gimana kerja jantung ya. Lalu sekali memompa atau berdenyut, nah jantung ini mampu memompa kurang lebih 70 ml darah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui letak atau ukuran dari jantung, kita akan beralih pada komponen jantung ya teman-teman. Karena jantung ini memiliki banyak komponen, jadi kita bahas satu-satu. Nah, selagi membahas komponen dari jantung, kita akan membahas bagaimana kerja jantung itu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu atrium kanan. Atrium kanan itu sama saja dengan serambi kanan ya teman-teman. Di sana terdapat kiriman darah kotor dari seluruh tubuh. Jadi darah itu mengandung CO2. Nah, setelah sampai di atrium kanan, maka darah akan mengetuk pembatas atau pintu yang disebut katup trikuspid, yaitu pembatas antara anterium kanan dengan ventrikel kanan atau bilik kanan. Setelah darah mengalir ke ventrikel kanan, lalu darah tersebut akan diketuk lagi ke pembatas atau pintu yang disebut katup pulmonal. Nah, katup pulmonal ini adalah batas antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis. Nah, apa itu arteri pulmonalis? Yaitu arteri pembuluh yang membawa darah dari ventrikel kanan ke paru-paru. Setelah darah sudah ke arteri pulmonalis, akan dibawa ke paru-paru teman-teman, ke kapiler paru-paru. Di sana terjadi pertukaran antara CO2 dan O2. Di sana darah melepaskan karbon dioksida dan mengikat oksigen. Nah, setelah darah dicuci bersih di sana, akan dibawa menggunakan vena pulmonal. Setelah dibawa vena pulmonal, lalu darah akan digiring ke atrium kiri. Nah, setelah ke atrium kiri, di sana ada lagi pembatas atau katup mitral. Katup mitral yaitu batas antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Nah, setelah katup terbuka, maka darah akan dibawa ke ventrikel kiri. Nah, ventrikel ini memiliki ketebalan 3 kali lebih tebal dari ruang-ruang dari jantung yang lain. Mengapa? Karena fungsi dari atau tugas tanggung jawab dari ventrikel kiri ini berat teman-teman. Dia memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, dia yang bertanggung jawab di situ. Nah, setelah di ventrikel kiri darah dipompa, lalu mengetuk katup aorta, yaitu adalah dimana itu gerbang. Darah itu bisa kemana-mana, maksudnya itu adalah pintu
untuk semua darah ke seluruh tubuh melalui aorta atau pembuluh darah besar ya teman-teman. Setelah ke aorta, lalu disebarkan ke seluruh tubuh, kapiler tubuh bagian atas atau kapiler tubuh bagian bawah. Lalu di sana terdapat pertukaran lagi teman-teman di bagian tubuh yang membutuhkan oksigen. Di sana ada kapiler atas atau bawah. Setelah itu akan diserahkan ke vena, lalu kembali lagi ke atrium kanan. Begitu teman-teman kerja dari jantung. Kita dapat tarik kesimpulan bahwa jantung memiliki 4 ruang ya teman-teman. Yang pertama atrium kanan, yang kedua ventrikel kanan, yang ketiga atrium kiri, yang keempat adalah ventrikel kiri. Ingat ya teman-teman. Dan selanjutnya jantung memiliki 4 katup. Yang pertama katup trikuspid, lalu katup pulmonal, lalu katup mitral, dan terakhir katup aorta. Jadi ada 4 ruang dan 4 katup, dan masing-masing ruang memiliki pembatas atau pintu ya teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui komponen dari jantung, lalu kita beranjak pada komponen sistem peredaran darah yang kedua, yaitu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini mempunyai 3 komponen ya teman-teman. Yang pertama yaitu arteri atau pembuluh darah yang membawa oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi tugas arteri ini membawa darah bersih disebarkan ke seluruh tubuh ya teman-teman. Yang kedua yaitu vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah miskin oksigen dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Jadi tugas vena ini membawa darah yang sudah kotor atau mengandung karbon dioksida kembali ke jantung untuk dibersihkan ya teman-teman. Yang ketiga yaitu pembuluh darah kapiler, yaitu menghubungkan antara arteri terkecil dengan vena terkecil. Yang kemungkinan di pembuluh darah kapiler ini terdapat pertukaran semacam zat atau oksigen ke karbon dioksida atau karbon dioksida ke oksigen ya teman-teman. Nah, setelah mengetahui komponen dari pembuluh darah, kita akan beranjak ke komponen sistem peredaran darah yang ketiga, yaitu darah ya teman-teman. Nah, sebelum membahas komponen dari darah itu, saya akan sedikit menggambarkan tentang darah. Darah adalah komponen yang berisi cairan tubuh yang mengangkut senyawa penting seperti nutrisi, oksigen ke dalam sel. Nah, darah itu lebih kental dari air dan terasa lebih lengket. Nah, suhu darah manusia normal itu bersekitar 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Nah, jika lebih berarti teman-teman mengalami demam. Nah, terdapat 4 jenis golongan darah ya teman-teman. Yang pertama yaitu A, yang kedua adalah B, yang ketiga adalah AB, yang keempat adalah O. Nah, diperkirakan volume darah mencapai 7% dari berat badan. Jadi jika teman-teman ingin mengetahui berapa volume darah dari tubuh kita, maka kita bisa mengurangkan berat badan dikurang 7% ya teman-teman. Dan panjang pembuluh darah orang dewasa kurang lebih 160.000 km. Nah, sekarang kita berlanjut ke komponen darah ya teman-teman. Komponen darah memiliki 4 komponen. Yang pertama ada plasma darah, yang kedua adalah eritrosit atau sel darah merah, yang ketiga adalah leukosit atau sel darah putih, yang keempat adalah trombosit atau keping darah. Nah, kita memulai dari yang pertama ya teman-teman. Plasma darah. Plasma darah adalah komponen utama dari darah yang terdiri dari air yang volumenya 90% dengan campuran yang berisi protein, ion, nutrisi, dan zat buangan yang volumenya 10%. Nah, dari zat campuran ini memiliki peran menjaga pH darah dan keseimbangan osmotik. Nah, beberapa molekul dalam plasma memiliki peran yaitu hormon yang spesifik. Contohnya hormon yang berperan sebagai sinyal jarak jauh, antibodi yang mengidentifikasi dan menyerang patogen, dan faktor pembekuan yang membentuk pembekuan darah pada luka. Dan yang kedua, sel darah merah. Sel darah merah ini adalah sel khusus yang bersirkulasi ke seluruh tubuh dan membawa CO2 ke jaringan kepada organ paru-paru. Sel darah merah mempunyai oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Sel darah merah memainkan peran penting dalam transportasi. Nah, sel darah merah ini mempunyai umur 120 hari. Sel darah yang tua atau rusak akan dihancurkan pada organ hati dan diproduksi pada sumsum tulang belakang. Komponen
darah yang ketiga yaitu leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih adalah bagian dari sistem imun yang berfungsi sebagai respon kekebalan tubuh. Jumlahnya lebih sedikit dari sel darah merah ya teman-teman. Nah, fungsi dari sel darah merah ini merespon kekebalan tubuh dan mengidentifikasi, menetralisir invasi dari patogen yang merupakan bakteri atau virus. Nah, daya hidup sel darah putih ini bergantung pada jenis sel darah putih. Nah, sel darah putih ini tetap diproduksi oleh sumsum tulang belakang ya teman-teman. Komponen yang 4 yaitu trombosit atau keping darah. Nah, trombosit ini bertanggung jawab terhadap pembekuan darah. Trombosit adalah pecahan sel yang terlibat pada pembekuan darah. Nah, trombosit ini diproduksi ketika sel yang besar, megakariositis, dipecah menjadi kepingan. Nah, satu sel ini memuat 2000 sampai 3000 trombosit. Jika tangan kita terkena pisau, maka darah akan keluar ya teman-teman. Nah, di sana trombosit akan tertarik ke tempat luka dan membentuk semacam penyumbatan yang lengket. Trombosit kemudian melepaskan sinyal untuk menarik trombosit lainnya dan mengaktifkan sinyal fibrinogen atau protein larut dalam air yang ada dalam plasma menjadi fibrin, protein yang tidak larut dalam air. Kemudian fibrin membentuk benang-benang yang memperkuat penyumbatan trombosit agar mencegah darah kehilangan semakin banyak. Pemaparan dari komponen dari darah. Selanjutnya kita akan beralih pada fungsi sistem peredaran darah yang teman-teman. Nah, sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi. Yang pertama, mengedarkan darah ke seluruh tubuh, memberi nutrisi penting dan oksigen, menghilangkan limbah dan karbon dioksida, hormon diangkut oleh cairan plasma darah. Yang kedua, melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan kuman yang telah masuk dalam tubuh. Trombosit untuk menghentikan pendarahan dan menyembuhkan luka. Pada pembawa antibodi memberi kekebalan tubuh. Yang ketiga adalah homeostasis, yaitu keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Pembuluh darah membantu menjaga tubuh yang stabil dan mengendalikan aliran darah ke permukaan kulit. Yang selanjutnya kita beralih pada mekanisme sistem peredaran darah manusia. Nah, mekanisme sistem peredaran darah manusia ini terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Yang pertama, peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar yang di sana mengandung banyak oksigen. Nah, jalannya dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Yang kedua adalah sistem peredaran darah pulmonal atau kecil yang mengandung karbon dioksida. Jalannya dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah penyakit yang mengganggu sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini mempunyai penyakit yang dapat mengganggu keaktivitasnya atau kerjanya ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah hipertensi atau darah tinggi. Penyebabnya jantung memompa lebih keras. Akibatnya komplikasi serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Yang kedua adalah aneurisma aorta atau penggelembungan di dinding aorta. Penyebabnya pengerasan arteri, infeksi, cedera aorta atau peradangan. Akibatnya pendarahan bahkan kematian. 3 adalah aterosklerosis atau penyempitan pengerasan pembuluh darah. Penyebabnya adalah penumpukan lemak, kolesterol, dan lain-lain. Akibatnya serangan jantung. Yang keempat adalah penyakit jantung. Contohnya aritmia, arteri koroner, dan lain-lain. Nah, yaitu varises atau pembekakan pembuluh darah vena menonjol ke permukaan kulit. Penyebabnya darah yang seharusnya dialirkan ke jantung justru kembali ke kaki. Pasalnya katup vena berfungsi mengangkut darah ke jantung tidak menutup dengan benar. Nah, begitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.